Menantu yang super gila. Bab 16. Villa keluarga Zeng terdiam pada saat ini, dan hampir semua orang menatap Yi Hao dengan tidak percaya. Menantu dari pintu ke pintu ini berbicara dengan keyakinan. Mungkinkah dia benar-benar tahu siapa presiden baru perusahaan investasi YI? Xiang Dongliu tidak percaya sama sekali, dan mencibir, "Oke, katakan. Siapa presiden baru perusahaan kita?" Yi Hao menunjuk dirinya sendiri dan berkata perlahan, "Presiden baru perusahaan investasi YI adalah aku." Penonton kaget dan terdiam. Tapi saat berikutnya, "Hanya kamu? Hahaha." Xiang Dongliu tertegun sejenak, lalu dia menutupi perutnya dan tertawa. Xiang Dongliu akhirnya menghentikan tawanya. Dia memandang Tuan Zeng, "Ayah, saya awalnya berpikir bahwa menantu Anda hanya suka berpura-pura, tetapi saya tidak berharap dia bodoh sama sekali." Zeng Ziong dan yang lainnya semuanya mereka semua tertawa dan memandang Yi Hao seperti orang bodoh. Zeng Ziong berkata dengan dingin, "Yi Hao, kamu adalah menantu yang datang ke rumah presiden, seperti apa kamu berpura-pura?" Zeng Qiuzi mengejek, "Yi Hao, membosankan seperti ini, siapapun Anda tidak akan begitu sombong." Teng Ling juga cemas, "Yi Hao, cepat kembali dan jangan malu di sini." Tanda petik. "Yi Hao, jangan marah, kamu tidak bisa berbicara omong kosong seperti ini, kamu akan melukai dirimu sendiri dengan bicaramu seperti ini." Zeng Manner tampak khawatir. Dia berpikir bahwa Yi Hao terlalu lelah malam ini, jadi dia menghipnotis dirinya sendiri, berpikir bahwa dia adalah presiden baru perusahaan investasi YI. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan ingin menarik Yi Hao kembali. "Mohon maaf, saya akan membawa Anda ke dokter Manner. Saya dapat membuktikan bahwa saya adalah presiden baru perusahaan investasi YI, Anda harus mempercayai saya." Yi Hao mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah nama di buku alamatnya. "Xiang Dongliu, kamu dari perusahaan investasi YI, kamu harus tahu apa arti kedua kata ini," kata Yi Hao. Xiang Dongliu meliriknya dengan santai, dan ketika dia melihat kata Xiayun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Yi Hao, kamu benar-benar menarik. Mengetik nama sekretaris presiden kita di layar telepon dianggap sebagai bukti. Lalu aku mengetik nama sekretaris orang terkaya di dunia di layar ponsel, dan aku orang terkaya di dunia. Gila." Xiang Dongliu tidak percaya sama sekali. Perusahaan investasi YI sangat terkenal, selain presiden baru yang misterius. Beberapa wakil presiden dan sekretaris presiden terkenal di kota Nanhai. Yi Hao tahu itu normal, tetapi terlalu mengandalkan kepura-puraan ini. "Kalau begitu, kamu sebaiknya bertanya langsung padanya siapa presiden barumu." Yi Hao berkata dengan ringan, memutar nomornya dan kemudian melemparkan telepon ke Xiang Dongliu. "Oke, kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu bisa menjawab panggilan itu." Xiang Dongliu tidak percaya panggilan itu bisa diterima sama sekali. Dia menekan tombol speakerphone dan menunggu untuk melihat lelucon Yi Hao. Setelah beberapa saat, suara dingin datang dari speaker, "Nomor telepon yang Anda panggil kosong, silakan periksa dan tekan kembali." Bab 17. Penonton tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Xiang Dongliu juga tertawa terbahak-bahak. "Yi Hao, apakah ini bukti Anda? Tidakkah menurut Anda itu lucu?" "Tuan Xiang, omong kosong apa yang Anda bicarakan dengan orang bodoh? Saya tidak percaya sepatah kata pun dari kata-katanya." Pada saat ini,
Zheng Ziong yang berada di sampingnya tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan menghancurkan ponsel usangnya yang telah diambil Ye Hao di tanah. Berpura-pura di sini. Masih punya bukti? Saya akan membuktikan di depan wajah Anda. Keluar. Keluar sekarang, aku merasa jijik satu rumah denganmu. Bagaimana mungkin ada orang sepertimu di keluarga Zheng kami? Bajingan. Sekelompok anggota keluarga Zheng melompat keluar saat ini. Ye Hao benar-benar kehilangan wajah keluarga Zheng. Tentu saja mereka tahu bahwa Ye Hao tidak bisa menjadi presiden baru perusahaan investasi YI. Tetapi pada saat ini juga ada rasa malu karena Ye Hao menekan ikinya ke tanah dan menggosoknya ke tanah. Ini, Ye Hao tidak pernah membayangkan bahwa nomor ponsel Xiaoyun 3 tahun lalu tidak akan digunakan lagi. Poin kuncinya adalah dia mengganti ponselnya dan tidak memberitahu dirinya sendiri hari ini, dan sekarang dia tidak dapat menghubunginya bahkan jika dia mau. Plak, tepat ketika semua orang akan melanjutkan menonton kesenangan, Teng Ling, yang duduk di satu sisi, tiba-tiba berdiri dan berjalan di depan Ye Hao. Tanpa peringatan, dia tiba-tiba menampar wajah Ye Hao. Tamparan itu datang begitu tiba-tiba sehingga Ye Hao bahkan tidak bisa bereaksi. Pada saat ini, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Wajahnya sedikit bengkak. Woi, tidakkah menurutmu aku tidak cukup dipermalukan malam ini? Teng Ling menunjuk Ye Hao dan mengutuk, kamu hanya seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Zheng kami. Siapa yang mengizinkanmu bertingkah? Sekarang, kamu pikir aku benar-benar mengira aku adalah seorang berkarakter presiden baru? Aku keluar sekarang. Hahaha. Gelak tawa kembali terdengar dari mana-mana. Semua orang menonton pertunjukan itu, sungguh mengasyikkan. Zheng Manner memiliki ekspresi rumit di wajahnya, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut, Ye Hao, aku tahu apa yang terjadi malam ini sangat menarik bagimu, tetapi mengapa kamu mengatakan kebohongan yang begitu jelas? Tak perlu melakukan ini, dan saya tidak berjanji untuk bercerai. Anda bergegas dan meminta maaf kepada Presiden Xiang, jika tidak, dan jika masalah menyebar, Presiden baru Yi tahu bahwa seseorang meniru dia, dan konsekuensinya tidak dapat terbayangkan. Ye Hao tertegun sejenak. Tidak terduga bahwa dalam keadaan seperti itu, Zheng Manner benar-benar akan berbicara untuk dirinya. Adegan ini membuat Xiang Dongliu yang berencana untuk terus menonton drama, sedikit tak tertahankan saat ini. Bukankah itu merusak kebaikannya sendiri untuk terus membiarkan menantu dari pintu ke pintu ini bertingkah? Memikirkan hal ini, Xiang Dongliu maju selangkah dan berkata dengan dingin, Tuan Zheng, jika menantumu berpura-pura seperti ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Jika presiden baru kita mengetahui hal ini, jangan katakan apa-apa. Dana yang Anda inginkan tidak berguna, dan presiden baru dapat membuat keluarga Zheng bangkrut karena marah olehnya cepat atau lambat. Bab 18. Mendengar kata-kata Xiang Dongliu, jantung Tuan Zheng berdetak kencang. Itu benar, terus biarkan Ye Hao bertingkah seperti ini, saya khawatir keluarga Zheng benar-benar akan dibunuh olehnya. Tuan, keluarga Zheng mengadakan pesta malam ini. Tidak baik melihat darahnya bersinar, jadi izinkan saya memberi pelajaran tentang bajingan yang tidak berguna ini. Tanda petik ganda tutup. Melihat Xiang Dongliu tampak seperti akan melakukan sesuatu, Tuan Zheng tidak bermaksud menghentikannya sama sekali. Anggota keluarga Zheng lainnya juga tampak seperti sedang menonton drama. Mereka sudah lama tidak senang dengan Ye Hao, dan berharap Xiang Dongliu akan membersihkannya.
Xiang Dong Liu tertawa jahat, mengambil beberapa langkah untuk berlari, dan melemparkan tendangan terbang ke arah wajah Yi Hao. Dia telah berlatih di gym selama beberapa tahun, dan dia juga telah mengikuti apa yang disebut pengajaran privat Taekwondo selama beberapa tahun. Dia memiliki sabuk hitam, dan ketika dia menendang saat ini, itu bahkan lebih ganas dan sangat ganas. Saya ingat Tuan Xiang tampaknya menjadi sabuk hitam di Taekwondo, kan? Yi Hao sudah selesai. Bersiaplah untuk keluar. Tapi anak ini terlalu bodoh. Jika bukan karena ketidaknyamanan keluarga Zeng kami, aku akan melakukannya. Biarkan dia berpura-pura dan mengatakan bahwa dia adalah presiden. Setelah beberapa saat, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Sebuah suara diskusi menyebar, dan semua orang menahan tawa mereka, menunggu untuk menyaksikan keseruannya. Tendangan ini di masa lalu, kepala bisa ditendang bengkok, kan? Murid Yi Hao menyusut, melihat tendangan yang dilemparkan ke arahnya, tetapi dia tidak bermaksud mundur, tetapi berdiri diam. Yi Hao, cepat dan akui bahwa kamu salah. Zeng Manner tidak menyangka bahwa dia akan sangat gugup ketika dia melihat bahwa bajingan yang tidak berguna ini akan dipukuli. Mungkin karena memiliki anjing dan membesarkan perasaan, kamu bisa memukul dan memarahi sesuka hati, tetapi yang lain tidak bisa, kan? Kaki bersulam Hua Kuan juga belajar bertarung? Yi Hao tidak hanya tidak mundur, tetapi berkata dengan dingin, ini jelas kaki bersulam Hua Kuan yang saya tidak tahu dari guru kelas 3 ini terlihat luar biasa, tetapi sebenarnya, itu juga bisa bermain game pameran. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Yi Hao perlu belajar seni bela diri yang sebenarnya sejak dia masih kecil. Misalnya, Yi Hao belajar Tai Chi Quan, dan itu adalah seni bela diri Tai Chi Quan yang paling praktis. Meskipun dia mengatakan bahwa dia telah ditinggalkan dalam 3 tahun terakhir, dia benar-benar tidak memiliki masalah menghadapi kepalan bunga dan kaki bersulam semacam ini. Pergi. Tangan kanan Yi Hao terbanting ke depan kanan, langsung menangkap telapak tendangan Xiang Dong Liu lalu membantingnya ke atas. Bang! Xiang Dong Liu, yang berada di udara, dilempar oleh Yi Hao seperti ini. Seluruh orang berputar di udara, dan kemudian langsung jatuh seekor anjing dan memakan kotoran. Dia tidak bisa bangun untuk beberapa saat, dan seluruh orang gemetar dan bahkan mengutuk. Tidak bisa memarahi. Bab 19. Apa? Semua orang tercengang. Bagaimana situasinya? Bukankah Yi Hao baru saja mengangkat tangan kanannya? Mengapa jatuh begitu Dong Liu? Si brengsek ini masih memiliki tangan ini? Atau, apakah ini kucing buta sederhana yang memukul tikus mati? Namun, banyak orang lebih suka yang terakhir, dan mereka hanya bisa mengatakan bahwa Xiang Dong Liu benar-benar tidak beruntung. Yi Hao ini hanya menjentikan tangannya dan melemparkannya ke tanah. Kamu, Yi Hao, kamu tunggu aku. Xiang Dong Liu di tanah menggigil, dan butuh banyak kekuatan untuk bangun. Pada saat ini, dia menunjuk ke Yi Hao dan berteriak, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, tunggu aku. Semua penonton memandang Xiang Dong Liu yang berdarah dari hidung saat ini, dan kemudian wajahnya menjadi pucat menatap Yi Hao dengan menyedihkan. Sumber daya apa yang dimiliki menantu dari rumah ke rumah ini? Tapi Xiang Dong Liu berbeda. Dia adalah anggota tingkat menengah dari perusahaan investasi Yi. Selama dia mau, dia bisa menggerakkan jarinya sesukanya. Tidak terlalu mudah untuk membunuh Yi Hao, kan? Tetapi pada saat ini Yi Hao tidak peduli dengan Xiang Dong Liu,
dia hanya mengangkat ponsel di tanah dan menelepon Ye Yuan Jia. "Hei, Xiao Hao, apakah ada yang salah?" Ye Yuan Jia sangat antusias di telepon. Ye Hao melirik Xiang Dong Liu di tanah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada seorang pria di perusahaan investasi YI bernama Xiang Dong Liu, yang menggunakan nama perusahaan untuk menipu di luar setiap hari. Bantu aku menghadapinya." "Sejauh mana? Biarkan dia kehilangan segalanya." Setelah berbicara, Ye Hao menutup telepon. Melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Hao, dia memanggil Dong Liu di depan wajahnya dan meraung keras, "Bocah kecil, kamu berani mengalahkanku? Ini belum berakhir. Menurutmu siapa aku?" Lao Tzu berasal dari perusahaan investasi YI, dan di belakang Lao Tzu adalah keluarga Lingnan YI. Di alam Lingnan, tidak ada yang bisa melawan siapapun yang Lao Tzu ingin berbaring. Juga sedikit marah pada saat ini bingung, dia mengertakkan gigi dan tanpa sadar mengeluarkan telepon dan memutar nomor. Mungkin demi kepura-puraan, saat ini ia sengaja menyalakan pengeras suara. Setelah beberapa saat, suara pria rendah dan agung datang dari sisi yang berlawanan, berkata, "Xiao Xiang, ada apa? Saudaraku, bawakan aku beberapa orang dan singkirkan bocah kecil itu." Xiang Dong Liu berkata dengan gigi terkatup. Saudara harimau di sisi yang berlawanan tampak tertawa kecil, dan kemudian berkata dengan ringan, "Tidak masalah, saya kebetulan berada di dekatnya, dan saya akan berada di sana dalam 10 menit. Menutup telepon, Xiang Dong Liu memandang Ye Hao dengan dingin, dan berkata, "Bocah kecil, jangan pergi jika kamu bisa. Hari ini aku ingin kamu melihat matahari besok. Apakah kamu tahu siapa saudaraku Hu?" "Dia adalah Wu Xiaohu." Bab 20. Begitu nama Wu Xiaohu keluar, keluarga Zeng terengah-engah. Siapa Wu Xiaohu? Itu adalah pria yang terkenal kejam di jalanan kota Nanhai. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga besar yang ingin menyanjungnya dan tidak dapat menemukan cara. Bagaimana mungkin calon menantu laki-laki Xiang Dong Liu ini mengundangnya? Sayang sekali, bukan? Bahkan Tuan Zeng memandang Xiang Dong Liu dengan kagum, dia sangat puas dengan cucu menantu ini. "Biarkan aku tidak melihat matahari besok, oke?" Ye Hao tersenyum. "Kalau begitu aku sangat ingin tahu, bagaimana kamu akan melakukannya sebagai orang buangan yang hampir tidak memiliki apa-apa dan menghadapi kebangkrutan." "Hahaha, otak orang ini benar-benar rusak. Pak Xiang punya banyak uang, dan cek tunai 10 juta masih ada di sini. Dia juga mengatakan bahwa dia akan tidak memiliki apa-apa dan menghadapi kebangkrutan. Apakah dia tahu apa itu kebangkrutan? Hei, menantu yang di rumah setiap hari menonton TV atau membaca novel, dan dia belum membaca buku selama beberapa hari, jadi dia hanya belajar 2 kalimat dan menggunakannya tanpa pandang bulu. Jika aku jadi dia, aku harus pergi sekarang, atau menunggu sampai Wu Xiaohu tiba. Sekarang, aku benar-benar takut dia tidak akan melihat matahari besok. Apakah kamu ingin memanggil polisi? Kamu bodoh, apa yang kamu panggil polisi? Panggil ambulans. Jangan biarkan bajingan ini mati di rumah kita. Nasib buruk." Keluarga Zeng semua tertawa. "Beraninya sampah ini begitu tangguh di keluarga Zeng? Ini sampah jika Anda tidak membunuhnya." Pada saat ini, ponsel Xiang Dong Liu bergetar lagi, dan dia secara tidak sadar menemukan bahwa panggilan itu dari bos langsungnya, wakil presiden perusahaan investasi YI. "Xiang Dong Liu, kamu bajingan. Apa yang kamu lakukan di luar?
Sekretaris Xia menelepon beberapa menit yang lalu untuk mengatakan bahwa penyelewengan sebelumnya dari dana proyek perusahaan telah terungkap dan sekarang kamu telah dipecat dari perusahaan. Semua asetmu juga telah dibekukan dan dilikuidasi. Aku peringatkan kamu, setelah kamu masuk, apa yang bisa kamu katakan dan apa yang tidak bisa kamu katakan, sebaiknya kamu tahu di dalam hatimu. Aku, Xiang Dongliu, hanya ingin bertanya lebih banyak, tetapi sayangnya telepon di sisi lain sudah menutup telepon. Pada saat ini, Xiang Dongliu benar-benar tidak bisa bereaksi. Mengapa dia tiba-tiba bangkrut? Apakah benar yang disebutkan oleh menantu door-to-door ini? Mulut gagak ini. Namun, dia adalah orang yang cerdas dan dia bereaksi dengan cepat. Saat ini masalahnya belum menyebar dan beberapa hubungan masih dapat digunakan. Tetapi jika dia melewatkan malam ini, mungkin beritanya akan tersebar besok, maka dia akan melakukannya. Jangan pernah melewatkannya, inilah kesempatan untuk mendapatkan Zheng Manner. Jadi tidak peduli apa, dia harus berhasil malam ini, tidak ada jalan keluar. Dan Yi Hao, menantu dari pintu ke pintu itu sekarang menjadi duri di matanya dan duri di dagingnya. Yang terbaik adalah membunuhnya langsung di depan keluarga Zheng. Pada saat itu, dia akan menjadi belalang di jalur yang sama dengan keluarga Zheng. Tuan Xiang, ada apa? Zheng Ziong, yang berada di sampingnya bertanya dengan sedikit tidak senang. Bersambung.